Shalom teman-teman. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah Youth. Meskipun kita masih secara online dan kita terpisah satu dengan yang lainnya, tapi kita yakin dan percaya kuasa Tuhan itu tidak terbatas pada ruang dan waktu. Mari kita memuji Tuhan, mari kita meninggikan namanya.
Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hari sampai saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya Tuhan. Berkati lidah bibir hamba-Mu, berkati Kak Nike ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang Kak Nike sampaikan bisa menjadi rema dalam hidup kami dan menjadi berkat untuk sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Youth. Puji Tuhan, hari ini kita boleh ketemu lagi walaupun masih dalam suasana online. Gak apa-apa teman-teman, lagi-lagi tidak akan mengurangi semangat kita buat beribadah, tidak akan mengurangi kerinduan kita untuk beribadah. Puji Tuhan, saya diberikan kepercayaan lagi buat menyampaikan sharing buat teman-teman, menyampaikan sedikit perenungan firman Tuhan yang saya bawakan sore ini. Sebelumnya saya mau cerita dulu kenapa saya membawakan sharing ini. Jadi beberapa tahun yang lalu saya pernah berdoa, Tuhan bentuk saya, Tuhan jadikan saya sesuai apa yang Tuhan inginkan. Dan itu berdoa dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi bukan berdoa yang asal-asalan. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan bentuk saya siap Engkau bentuk. Hari demi hari saya mulai lupa sama doa saya itu. Tapi hari demi hari juga Tuhan proses saya, Tuhan bentuk saya. Sampai suatu hari saya sempat protes sama Tuhan, Tuhan kenapa kok masalah ini datang terus sama saya? Kok pergumulan ini datang terus sama saya? Ternyata Tuhan ingatkan lagi kalau saya pernah berdoa bahwa saya minta dibentuk oleh Tuhan. Dan kejadian ini Tuhan ingatkan lagi di beberapa minggu yang lalu waktu Pastor Nehem ngasih tahu saya kalau saya dipercaya buat menyampaikan sharing. Saya tanya sama Tuhan waktu itu, belum keinget sama kejadian tadi. Tuhan, apa yang mau saya sampaikan ke teman-teman? Apa yang Tuhan rindu saya sampaikan ke teman-teman? Minggu pertama belum dapat, minggu kedua belum dapat. 2 minggu terakhir Tuhan kembali ingatkan kejadian di mana dari yang saya minta Tuhan bentuk saya sampai memproses saya, sampai Tuhan ingatkan lagi kalau saya pernah berdoa seperti itu. Nah, saya minta kepastian sama Tuhan, Tuhan apa benar ini yang mau Tuhan sampaikan lewat saya ke teman-teman. 1 minggu saya coba cari perenungan yang lain, tapi Tuhan tetap ingatkan ini, sharing yang saya bawakan kali ini. Dan saya percaya ketika Tuhan taruh sesuatu, pasti Tuhan rindu itu untuk disampaikan. Dan saya mau jadi orang yang penurut. Saya mau tunduk akan kerinduan Tuhan.
kalau saya harus sampaikan ini ke teman-teman. Maaf kalau sharing kali ini agak sedikit melenceng dari tema kita bulan ini. Oke, kita masuk ya teman-teman. Sharing yang saya bawakan sore ini berjudul Bejana yang Indah. Apa maksudnya bejana yang indah? Nanti kita akan sama-sama belajar. Kita baca ayatnya dulu di Roma 9 ayat 20 sampai 21. Saya bacakan untuk kita semua. Roma 9 ayat 20. Siapakah kamu, hei manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, atau suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Kita baca lagi ayatnya di Yeremia 18 ayat 4 sampai ayat 6. Yeremia 18 ayat 4 sampai 6. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Oke, kalau kita baca ayat ini pasti nggak asing buat kita semua. Kita sering dengar, kita sering baca mungkin. Ayat ini bercerita tentang ketika Yeremia diperintahkan oleh Tuhan buat datang ke rumah tukang periuk. Buat apa? Buat melihat bagaimana si tukang periuk ini membuat bejana. Benar? Nah, dari judulnya aja kita bisa tahu apa maksud dari ayat-ayat ini. Judulnya pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Yeremia diperintah untuk datang kepada tukang periuk melihat pembuatan bejana. Kalau kita baca di ayat atasnya lagi, Yeremia 18 ayat 2 bilang gini, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Jadi maksudnya teman-teman, Tuhan mau Yeremia belajar dari tukang periuk itu, dan juga kita yang membaca bisa belajar dari kisah ini. Tuhan mau Yeremia dan kita semua belajar dari kisah ini. Saya mendapatkan dua hal yang boleh kita pelajari sama-sama. Dua hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Mungkin kali ini sharing kita lebih simpel, tapi saya mau sharing kita sore ini bisa termaterai dengan baik di hati masing-masing teman-teman. Biar walaupun sharing yang singkat, yang simple, tapi boleh nancep kuat di hati masing-masing. Oke, apa aja hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Saya mau kasih tahu dua hal. Pelajaran yang boleh kita terima. Yang pertama, kita boleh belajar tentang proses kehidupan. Tadi di Yeremia 18 ayat 4 sampai 6 yang sudah kita baca tadi. Terdapat kata bejana, teman-teman, di ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut yang baik pada pandangannya. Kita tahu Tuhan Yesus ajarannya ia suka pakai perumpamaan agar mudah dipahami. Nah, kali ini Tuhan kasih perumpamaan, yaitu sebagai bejana dan tukang periuk. Maksudnya apa? Terdapat kata bejana di ayat 4 tadi. Bejana diartikan sebagai kita, teman-teman. Seseorang waktu membuat sesuatu atau membeli sesuatu pasti memiliki standar kualitas, benar nggak? Waktu anak muda sekarang pasti kan sering gonta-ganti HP, ganti-ganti HP. Pasti kita punya standar kualitas. Ada yang standar kualitasnya aku harus, contohnya misalkan
aku harus beli HP yang punya RAM 3 misal. Tapi ada juga anak muda yang aku cukup RAM 2 aja cukup. Itu standar teman-teman, itu selera masing-masing, bener nggak? Mungkin waktu kita membuat sesuatu atau merangkai sesuatu, kita punya target, punya standar. Harus sebagus apa aku membuatnya, harus begini aku membuatnya. Begitu juga dengan Tuhan teman-teman. Tuhan punya standar kualitas ketika membentuk kita. Tuhan punya standar kualitas buat kita sampai di tujuan. Tuhan mau kita sampai di tujuan A, yaitu standar kualitas Tuhan. Dan kita harus bisa sampai ke sana, teman-teman. Manusia, kita harus sadari, teman-teman. Manusia punya hidup, punya proses hidup seperti tanah liat. Waktu tanah liat tidak mengikuti pembentukan si tangan tukang periuk dan gagal dibentuk, tukang periuk akan mengerjakan kembali. Kalau kita misal kita mau gambar sesuatu nih, kita gagal, istilahnya salah lagi menggambar, terus di pertengahan salah, pasti kita sobekkan kertas itu, kita kuas-kuas, kita buang. Atau misalkan kita punya suatu wadah atau ember atau alat apa, kalau udah rusak pasti kita buang, benar nggak? Aku mau bilang teman-teman, hebatnya Tuhan kita. Tuhan tangani kita waktu kita gagal, Tuhan tangani kita waktu kita salah, dan bukan buang kita. Itu hebatnya Tuhan kita, teman-teman. Kata-katanya gini di ayat, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kita sebagai tanah liat dan Tuhan sebagai tukang periuk. Tadi ya ayat 4 ada kata-kata mengerjakan kembali. Artinya saat kita gagal, saat kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan gak buang kita, teman-teman. Bukan seperti kita punya barang terus rusak, terus kita buang, gak kepake. Tapi Tuhan gak kayak gitu, teman-teman. Hebatnya Tuhan kita adalah Tuhan memperbaiki kita, Tuhan memulihkan kita, Tuhan buat lagi yang baru, mengerjakan kembali. Di mana gagalmu, di situ Tuhan mengerjakan kembali. Waktu saya mengerti firman ini, saya tertegur sendiri, teman-teman. Kadang kita merasa diri kita, aku sudah gagal Tuhan, aku sudah gak bisa apa-apa lagi, aku sudah salah jalan, saya sudah keluar dari jalanmu Tuhan, saya gak bisa apa-apa lagi, saya sudah gak berguna. Kamu salah, teman-teman. Bahwa kamu punya Tuhan yang masih mau tangani kamu, yang masih mau perbaiki kamu, yang masih mau memulihkan kamu. Seperti tukang periuk, dia mengerjakan kembali tanah liat yang gagal itu. Seringkali kita iri sama kehidupan orang lain, bener gak? Kok si A kayaknya happy aja hidupnya, gak pernah ada masalah, gak pernah ada kesusahan buat beli ini, dia selalu happy kelihatannya. Tanpa mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan, kita sering membandingkan hidup kita sama orang lain. Kok dia sepertinya hidupnya, keluarganya harmonis, pendidikannya lancar-lancar aja tuh. Kok aku kayaknya jatuh lagi, gagal lagi di pendidikan, gagal lagi di cita-cita. Kadang kita lupa, kadang kita nggak mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Seperti tadi saya bilang, saat tanah liat dibentuk, cara membentuknya adalah dipukul, ditekan-tekan. Tujuannya apa? Supaya agar mudah dibentuk. Gak mungkin tanah liat dibentuknya itu dengan gini, dielus-elus, enggak. Pasti kan dipukul, dipukul-pukul. Nah, Tuhan mau, teman-teman, kita diproses Tuhan. Tuhan mau hidup kita sesuai dengan pembentukan Tuhan. Seringkali kita salah paham sama Tuhan. Tuhan, apa salahku? Tuhan, saya punya salah apa? Kok pergumulan ini gak selesai-selesai? Kok masalah ini gak pernah selesai? Kita sering
berpikir negatif tentang Tuhan. Tentang kalau kamu mengalami ini, mungkin kamu berpikir, oh aku jahat segala macam. Itu bisa teman-teman, tapi nggak selalu Tuhan berbuat seperti itu gitu loh teman-teman. Kadangkala Tuhan mau membentuk kita lewat setiap kejadian. Begitu juga dengan kita. Kadang kita merasa banyak pergumulan, seperti yang saya bilang, pergumulan yang gak selesai-selesai, bergesekan terus sama orang tua atau sama kakak sama adik gak pernah rukun, mengalami kekecewaan, disakiti oleh teman, segala macam, gagal dalam pendidikan dan cita-cita, dan lain-lain yang sedang kamu alami. Seharusnya teman-teman, kita mau belajar memiliki respon yang baik dan taat, sehingga kita sampai jadi seperti yang Tuhan bentukkan. Bayangin kalau tanah liat, dia nggak nurut sama tangannya si penjunan, si tangan tukang periuk ini. Nggak nurut, pasti bakal gagal, nggak akan jadi bejana yang baik, nggak akan jadi misalkan tukang periuk ini lagi bikin vas bunga. Kalau si tanah liat ini keras, terus teksturnya nggak baik, pasti kan nggak jadi vas bunga yang indah gitu. Nah itu seperti kita teman-teman. Waktu kita diproses Tuhan, waktu kita diberikan pencobaan, kita harus ingat teman-teman, kita harus pahami. Kita cari dulu maksud Tuhan apa. Maksud kehendak Tuhan apa di hidupku. Ayat 4 juga bilang gini, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Pemandangan siapa teman-teman? Pemandangan tukang periuk. Pemandangan Tuhan. Bukan pemandangan si tanah liat itu. Bukan pemandangan kita maupun pemandangan orang lain. Kalau mungkin orang lain bilang, kok kamu kayaknya gak naik-naik, gak level hidupnya tuh gak naik-naik. Kamu kok sepertinya masalahnya itu aja. Percobaannya itu aja. Satu sisi kita harus koreksi diri kita teman-teman, tapi satu sisi lagi kita harus tanya sama Tuhan. Tuhan, apa mau Tuhan di hidupku? Apa kehendak Tuhan di hidup saya? Biar ketika kita dibentuk, biar ketika kita diproses, kita taat, kita gak berontak. Dan kita harus berpikir kalau waktu saya dibentuk, waktu saya diproses, saya akan timbul sebagai orang yang baik di pemandangannya. Pemandangan siapa? Pemandangan Tuhan. Kita harus mengerti bahwa tidak ada momen di kehidupan kita yang bukan proses bagi hidup kita. Itu benar teman-teman. Setiap hari, setiap momen, setiap kejadian itu proses buat hidup kita. Mungkin kemarin kita habis dikecewain sama teman kita, atau mungkin kemarin kita berantem sama orang tua, bergesekan, salah paham sama orang tua. Itu salah satu proses teman-teman buat kita semakin baik lagi, semakin mengerti lagi tentang hal baik. Kalau kemarin kamu dikecewain sama temanmu, mungkin kamu harus belajar buat mengampuni. Ketika kemarin kamu bermasalah sama keluargamu atau saudaramu segala macam, mungkin kamu harus belajar buat menjadi lebih sabar. Itu teman-teman. Setiap hidup, setiap kehidupan kita yang adalah momen kita buat berproses. Setiap momen adalah proses kehidupan. Jadi waktu kamu merasa sepertinya aku capek Tuhan diproses, cari tahu kehendak Tuhan di hidupmu, apa yang Tuhan mau di hidupmu. Mungkin waktu kamu diproses terus, kamu lagi-lagi gagal, kamu lagi-lagi gak bisa bangkit, atau kamu gagal. Mungkin Tuhan tujuannya mau kamu berhasil di percobaan itu, di pencobaan itu. Makanya jangan selalu salah paham sama Tuhan. Jangan selalu berpikir Tuhan gak adil sama saya, Tuhan sepertinya lebih sayang dia gak pernah ada masalah, dia gak pernah
hidupnya happy-happy aja tuh. Sedangkan saya berhenti di sini-sini aja Tuhan. Jangan lupa teman-teman, siapa tahu Tuhan memang sedang memproses kamu, sedang memperbaiki kamu ketika kamu gagal. Kamu sedang dikerjakan kembali oleh Tuhan. Tuhan sedang mengerjakan kamu kembali. Di posisi yang gagal, kamu dibalik menjadi posisi yang baik. Itu hal pertama yang boleh kita pelajari di kisah ini. Bahwa setiap proses hidup kita, setiap kejadian di hidup kita adalah momen untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa berproses. Jangan pernah berpikir buruk tentang pekerjaan Tuhan. Jangan selalu berpikir tentang Tuhan gak sayang sama saya, Tuhan gak adil sama saya. Jangan teman-teman. Cari tahu kehendak Tuhan di hidupmu. Oke? Yang kedua, hal kedua yang boleh kita pelajari dari kisah ini adalah rencana Tuhan. A few minutes Roma later. 9 ayat 21 bilang gini, kita buka dulu ayatnya. Roma 9 ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Tidakkah Tuhan punya rencana bagi masing-masing hidup kita? Yes, Tuhan pasti mempunyai rencana bagi hidup kita, yaitu rencana yang baik dan sempurna. Pegang ini teman-teman. Diproses memang sakit, benar gak? Tapi saat inilah ketaatan kita diuji. Alkitab pernah bilang gini kan, di 1 Korintus 10 ayat 13 bilang gini, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan gak akan ngasih kita proses kehidupan kalau kita gak kuat teman-teman. Tuhan kasih proses kita karena Tuhan tahu kita kuat. Pernah kan sering dengar kata-kata, Tuhan tidak akan memberikan percobaan buat kita melebihi kekuatan kita, melebihi batas kemampuan kita. Benar gak? Ini yang harus kita pegang teman-teman. Seberat apapun proses hidupmu, sesulit apapun proses hidupmu, selalu ingat teman-teman, bahwa Tuhan gak pernah mengizinkan sesuatu terjadi di hidupmu melebihi kekuatanmu. Firman Tuhan bilang itu teman-teman. Rencana Tuhan di Ayub 23 ayat 10 juga bilang gini. Ayub 23 ayat 10, karena Ia tahu jalan hidupmu, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ketika seseorang diuji, kata Tuhan, ia akan timbul seperti emas indah. Ayat ini bilang gitu. Tapi syaratnya apa teman-teman? Syaratnya taat. Waktu kita diuji, waktu kita diproses sama Tuhan, di proses itu gak enak, bener kan yang tadi saya bilang? Sakit. Tapi Tuhan gak pernah ngasih proses ke kita melebihi dari kekuatan kita. Dan ketika kita diuji, ketika kita diproses, ayat firman Tuhan bilang, kita akan timbul seperti emas yang indah. Syaratnya apa? Syaratnya taat teman-teman. Bayangin kalau tanah liat, kita balik sama tanah liat, dia gak taat sama si tukang periuk tadi. Hasilnya apa? Hasilnya gak akan jadi bejana yang indah, bener? Sesuatu yang akan dijadikan emas. Kalau tukang emas mau membuat emas nih, pasti kan harus dibakar dulu, dipukul-pukul dulu. Atau misalnya kita ngelihat tukang besi, ketika besinya bengkok, apa yang dilakukan buat besinya lurus lagi? Dia akan dipukul-pukul teman-teman. Dia akan dipanaskan. Biar apa? Biar mudah diluruskan. Kita mau pegang ini sama-sama teman-teman.
Proses apa yang sedang terjadi di hidupmu? Pergumulan apa yang terus ada di hidupmu? Kekecewaan yang boleh terjadi di hidupmu. Itu proses, teman-teman. Biar kamu bisa timbul sebagai emas, seperti emas yang indah. Biar kamu bisa jadi bejana yang indah. Syaratnya apa? Saya bilang, syaratnya taat. Taat akan pembentukan tangan Tuhan. Taat akan proses Tuhan. Saat kita tidak dapat menyelami apa yang sedang Tuhan kerjakan di hidup kita, mungkin saat ini kita gak ngerti maksud Tuhan. Iya kak, aku sudah tanya maksud Tuhan apa. Kenapa saya dikasih percobaan ini terus, dikasih pergumulan ini terus. Ketika kamu belum mendapatkan jawabannya, kuncinya adalah kamu tetap setia, kamu tetap taat. Waktu Tuhan proses kamu terus di kekecewaan, kamu akan timbul sebagai orang yang mudah memaafkan. Waktu Tuhan proses kamu terus di kegagalan, kamu akan timbul sebagai orang yang tidak mudah menyerah. Itu yang dimaksud Tuhan, teman-teman. Tetaplah ingat bahwa Tuhan melihat kita dan menyertai kita. Tuhan gak pernah biarin, nih aku kasih kamu ujian, Tuhan tinggalin kamu. Enggak, teman-teman. Ketika Tuhan kasih kamu proses hidup, ketika Tuhan kasih kamu pergumulan, ketika Tuhan kasih kamu sesuatu yang menurut kamu berat, permasalahan, selalu ingat, teman-teman, Tuhan selalu melihat kita dan menyertai kita. Tetap setia, tetap taat. Seseorang yang taat pasti punya nilai lebih, benar gak? Kalau papa mama kalian nyuruh kalian dan kalian taat, pasti kalian punya nilai lebih di mata orang tua kalian, benar gak? Begitu juga dengan Tuhan, teman-teman. Kalau kamu mau dikenal Tuhan, kalau kamu pengen punya nilai lebih di mata Tuhan, taat, teman-teman. Taat akan setiap proses Tuhan. Taat akan setiap pembentukan Tuhan. Jangan jadi tanah liat yang susah dibentuk. Jangan jadi tanah liat yang keras. Kamu gak akan jadi bejana yang indah. Ia sedang membentuk kita menjadi sesuai rencananya. Menjadi bejana yang indah dan emas yang murni. Dan tujuan akhirnya adalah untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Itu goals-nya, teman-teman. Kita harus punya goals itu, teman-teman. Mungkin kamu sudah berhasil melewati satu proses, dua proses. Tapi kamu harus punya tujuan, teman-teman. Apa tujuanmu? Kamu harus menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Itu harus jadi suatu pencapaian kita sebagai anak-anak Tuhan. Setuju ya, teman-teman? Kalau kamu mau dikenal Tuhan, taat akan proses Tuhan dan percaya akan rencananya yang baik dan sempurna. Waktu Tuhan mau proses kamu, Tuhan punya maksud kenapa Tuhan proses kamu. Dan ketika proses yang kamu alami, kamu taat, percaya, teman-teman, kamu akan timbul sebagai bejana yang indah. Kamu akan timbul sebagai emas yang murni. Dan kamu akan dikenal Tuhan, akan mendapatkan nilai lebih di mata Tuhan. Syaratnya apa, teman-teman? Taat dan setia. Buat teman-teman yang mungkin saat ini berada di pergumulan, berada di percobaan yang sepertinya nggak selesai-selesai, harus keluar dari zona nyaman, harus mengalami berbagai masalah. Tanya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Ketika kita lagi berada di proses Tuhan, jangan sekali-sekali kita berani jauh dari Tuhan. Justru ketika kita di proses Tuhan, ketika kita berada di pergumulan, itu saat yang tepat buat kita menghampiri Tuhan.
buat datang kepada Tuhan. Tanya maksud Tuhan apa. Dan minta penyertaan Tuhan. Dan taat. Percaya kamu akan timbul sebagai bejana yang indah. Dan emas yang murni. Amin teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan firman sharing kita sore ini bisa tertancap di hati kalian. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang diberkati sama firman Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Ya, kita diajar hari ini untuk mengalami proses dan pembentukan, karena seperti bejana di tangan penjunan, yang penjunan tersebut akan membuat bejana menjadi indah, demikian juga dengan hidup kita di tangan Tuhan. Ya, seperti Ayub mengatakan, seandainya aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Ya, biar demikian juga kehidupan kita, ketika kita diuji bukan semakin menjadi pribadi yang buruk, tapi kita jadi semakin pribadi yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita bersyukur buat kebenaran hari ini. Kita juga bersyukur sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikannya. Kita bersyukur dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari satukan hati kita untuk berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh beribadah sekalipun masih online, tapi tidak mengurangi kerinduan dan kesungguhan kami untuk mencari Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat tim Praise and Worship yang sudah bawa kami masuk di hadirat-Mu. Pakai dan urapi lebih lagi Tuhan. Kami juga bersyukur buat nilai-nilai firman-Mu yang sudah Kau sampaikan buat setiap kami Tuhan. Tuhan, biar kami jadi orang-orang yang tahan uji di dalam proses, sehingga kami muncul seperti emas yang sudah dimurnikan. Tuhan akan semakin murni, demikian hidup kami akan semakin murni di hadapan Tuhan, seperti tanah liat di tangan penjunan. Demikian Kau membentuk hidup kami Tuhan menjadi indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Kak Nike yang sudah jadi berkat lewat firman yang sudah disampaikan hari ini. Pakai dan berkati hidupnya lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa ini, berkati Tuhan bangsa ini, pulihkan. Kami berdoa buat Jawa Tengah Tuhan, berkati Jawa Tengah Tuhan, berkati Pak Ganjar sebagai gubernur di Jawa Tengah, dan kekuatan kesehatan buat hamba-Mu ini boleh mensejahterakan provinsi kami. Kami berdoa buat kota Pemalang secara khusus, tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Damai sejahtera kota ini Tuhan tanggung jawab setiap kami orang-orang percaya. Oleh sebab itu kami berdoa biar damai sejahtera ada di kota ini Tuhan. Biar setiap kami juga mengusahakan damai sejahtera tersebut dengan hidup benar dan hidup damai di kota ini. Terima kasih Tuhan, berkati bupati yang ada. Kami berdoa juga buat gereja-gereja Tuhan, berkati Tuhan supaya boleh bergandeng tangan bersatu hati. Kami berdoa buat sekolah-sekolah yang ada Tuhan. Tuhan, biar lewat anak-anak-Mu yang ada di sekolah-sekolah Tuhan terjadi pertobatan jiwa-jiwa Tuhan bagi generasi yang ada di sekolah-sekolah. Kami berdoa Tuhan, berkati setiap langkah kaki kami untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Berkati tangan kami, pakai jadi kepanjangan tangan Tuhan, kerja bagi pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengakhiri ibadah kami. Kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati orang tuamu, Tuhan memberkati sekolahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati cita-cita, masa depan dan harapanmu. Aku berdoa supaya masa depanmu adalah masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Aku berdoa supaya setiap kehidupanmu adalah kehidupan yang cakap, sehingga kau suatu saat layak berdiri di hadapan raja-raja, mengalami promosi Tuhan di dalam hidupmu. Aku berdoa engkau adalah garam dan terang bagi dunia ini. Oleh sebab itu tangkap dan terima berkat ini, bagikan bagi sekeliling. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, doakan juga untuk rencana ibadah onsite Youth for Christ yang akan dimulai di awal September, supaya rencana ini dapat terlaksana. Kita berdoa supaya pemerintah dapat menangani COVID dengan baik. Kita berdoa terus buat tenaga kesehatan,
kita juga mendisiplinkan diri ya, menjaga prokes dan menjaga kesehatan. Itu saja pesan dari saya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.